Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang sistem informasi kearsipan dinamis, suatu sistem yang bisa digunakan untuk pengelolaan persuratan ya, ada persurat masuk, surat keluar dan yang lainnya ya di dalam satu organisasi, baik perguruan tinggi, sekolah, kemudian lembaga organisasi lainnya. Nah, di sini ada satu sistem aplikasi ya, sistem informasi kearsipan dinamis yang pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bersama, atau saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat username atau admin pengguna baik dari pimpinan, dari staf, dari penggunanya sendiri yang ada di lingkungan intern kantornya ataupun kampusnya, bahkan dari luar, dari masyarakat luar yang ingin membuat surat atau mengajukan permohonan untuk kearsipan. Nah, untuk menjadi program aplikasi seperti ini, silahkan mengikuti atau melihat kembali part yang sebelumnya. Ada tiga part. Silahkan kunjungi ke channel YouTube Pustaka. Ini channel YouTube yang sudah saya rancang, sudah saya tutorialkan sebelumnya. Sini ada Pustaka, ini ya, Pustaka Dr. Mulyadi. Nah, silakan Anda ini ada 3 part ya. Pertama, install otomasinya. Jadi untuk jadi seperti ini, kita harus menginstal dulu ya. Nah, langkah-langkahnya ada di part 1. Kemudian di part 2 ini kita akan men-setting bagaimana ini di lembaga organisasi mana, misalnya di ini yang saya buat kemarin di UIN Raden Patah, bisa saja ini di lembaga kelurahan, bisa di sekolah ya, atau di perguruan tinggi dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir juga ini ada namanya rancang desain, ini juga untuk mengatur backgroundnya ini ya. Ini mengubah gambar, kemudian ini selamat datang, ini dibuat narasinya, kemudian ini background untuk warna dari menu pembukanya itu bisa dilihat di part yang 3 ini. Jadi ini kita tinggal akan menggunakan aplikasi ini. Nah, pertama kemarin sudah kita buat admin penggunanya yang umum ya, ada admin, kemudian 1 2 3 passwordnya ya. Kemudian ini dimasukkan huruf Y besar, ini Y L L F E H E. Ya ini ya Nah, ini sudah masuk ya. Jadi pada kesempatan ini kan hanya baru 1 orang yang punya admin masuk tadi ya, namanya admin. Kemudian passwordnya 1 2 3, kemudian masukkan kode verifikasinya, baru kita bisa masuk. Nah, sekarang di kantor kita kemarin kan sudah dibuat di setting ya. Ini ada menu utama, kemudian ada menu administrasi dan pengguna. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya akan membuat password untuk sub-subnya ya. Jadi tinggal klik saja admin. Ini pengguna ya, pengguna berarti masuk ke administrator. Kemudian di sini ada namanya pengaturan pengguna. Jadi kita penggunanya siapa saja yang ada di situ, misalnya ada kepala atau kemudian sub ya, ada staf dan yang lain-lainnya, itu mempunyai password masing-masing. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tinggal klik saja yang pengguna ini. Nah, kemudian di sini kita akan tambah ya, siapa saja yang ada di kantor itu yang bisa melakukan aktivitas ya. Nanti kalau ada orang mau membuat surat, ini bagian staf, bagian yang lainnya ya. Nanti begitu sudah jadi, nanti kita dikirim ke bagian sub ya, sub mengirim ke kantor di bagian kepala. Nah, kepala meng-ACC kembali lagi. Jadi seperti itu ya. Kita sudah berbasis aplikasi ya. Baik, sekarang saya tambahkan ya penggunanya 1. Nah, ini.
Nah, andaikan ini kita akan buat dia di bagian umum ya, bagian umum, kemudian bagian tendik. Oke, bagian persuratan ya, bagian persuratan, kemudian tipe pengguna. Nah, ini yang akan saya buat ya. Ini yang administrasi pusat sudah yang satu ya, yang saya miliki ini berarti administrasi pusat yang dengan admin kemudian password 123. Nah, yang ingin saya buat ini ada tiga bagian di sini ya. Bagaimana dia sebagai administrator satuan organisasi, kemudian administrator unit, pengguna. Nah, tiga ini tentu mempunyai fungsi yang berbeda ya. Nanti ini kalau ini kita bisa mengatur pengaturan umum dan yang lain-lainnya ya, mendesain. Kalau yang ini dia bisa memverifikasi, mengedit ya. Ada bagian yang dua ini ya. Yang bagian surat, administrator juga seperti itu ya. Tetapi kalau pengguna dia hanya bisa mengirimkan saja. Misalnya dia masuk ke bagian staf tendik ya, kemudian ada filenya, kita kirim lagi ke bagian kasub dengan mendisposisinya. Nah, jadi seperti itu ya, ini posisinya. Baik, tiga ini kita akan buat, kemudian kita akan lihat hasilnya, perbedaannya dari ketiga ya. Kalau administrasi pusatnya ini kita sudah buat. Sekarang kita akan buat administrator satuan organisasi ya. Ini administrator satuan organisasi. Oke, kita andalkan, kita klik ini. Kemudian nama lengkap misalnya Budi ya. Budi. Oke, ini bagian administrator organisasi ya, satuan organisasi. Budi Arman atau Budi saja ya. Atau kita kasih tanda lah di ujungnya ya, bagian ADM gitu ya. Budi ADM ya. Nah, biar kita mudah, ternyata dia bagian satuan organisasi gitu ya. Kemudian ini di staf tendik ya, boleh ya. Kemudian ini tanggal aktifnya, ini tanggal berakhirnya. Kalau kita mau setting silahkan saja berapapun ya. Kalau 1 tahun berarti tinggal dirubah saja sampai 2023 misalnya. Nah, ini ya 2023 Januari tanggal 1. Nah, kemudian di sini ada pengguna login penggunanya ya, berarti Budi ya. Budi, passwordnya misalnya kita buat Budi saja, namanya saja ya, biar ini apa. Ini bisa dirubah-rubah ya, Budi. Oke, simpan. Berarti kita sudah dapat pengguna namanya Budi ya, bagian tendik ya, staf tendiknya ya, tapi dia di bagian administrasi bisa untuk mengotak-atik menu-menu yang ada di sini. Nanti kita cari perbedaannya. Baik, itu yang kedua kita akan buat misalnya dia di bagian kerja di bagian akademik ya. Nah, bagian beasiswa, untuk ngurusi beasiswa. Ini juga bisa dibuat, ada bagian umum, akademik, perencanaan, nanti dibuat silakan di part 2 ya, di setting setting aplikasinya. Kemudian ini tipenya di sini ya, berarti sebagai administrator unit ya. Kemudian di sini nama lengkapnya misalnya Yanti ya. Oke, Yanti bagian unit ya, unit administrasi AU ya, bagian AU sajalah gitu ya. Kemudian ini sudah otomatis ya di sini sebagai staf. Masa berlakunya silakan juga ini dibuat bebas ya, sampai tanggal biasanya 1 tahun lah gitu ya. Oke, misalnya ini sampai atau berapa tahun pun bisa ini ya kita setting ya. Nah, andaikan ini ini sampai kebanyakan ya 2053 berapa tahun. Nah, 2020. Oke, ini aja lah, nggak apa-apa. Bebas ini ya. Ini karena tadi diklik sampai 2017 kurang ya. Tidak mungkin mundur kan. 2019 ini maaf salah ketik tadi ya. 2003 lah ya. 1 2002 2000 Oke, 2003. Oke ya. Ini 1 2003. Kemudian namanya Yanti ya. Yanti, kemudian passwordnya Yanti saja. Ini bisa
bisa gabungan bisa ya, dari tanggal lahir atau apa silakan saja. Kayaknya cuma 8 angka ya, 8 angka nih. Kemudian atau 8 karakter, simpan. Ada satu lagi, ini bagian administrasi, ini bagian umum. Ini sebenarnya yang ini tidak perlu disebutkan juga tidak apa-apa, tapi ini saya hanya ingin menandai ya bahwa dia di bagian passwordnya bagian umum, dia bisa aksesnya lebih luas dibanding dengan Yanti ini ya. Yang satu lagi tinggal untuk pengguna. Ya, nanti sebenarnya kalau di pengguna dibuat di sini misalnya pengguna ya. Ini karena tidak ada, anggap saja masuk di umum ya. Di tendiknya. Oke, kemudian dia di bagian biasa ya, pengguna biasa. Pengguna biasa, kemudian nama lengkapnya misalnya siapa ini? Iwan ya. Iwan ya. Iwan pengguna saja ya. P aja ya, Iwan P. Ini masa berlakunya, kemudian kita klik ya sampai kebanyakan tidak apa-apa lah ya. Ini kan karena bebas ini ya. Tahunnya ya. Harusnya mungkin 1 tahun atau 4 tahun lah atau 5 tahun ya, silakan saja dibuat ini ya supaya itu pun bisa dirubah nanti ya. Walaupun misalnya ini masa berlakunya habis, aktifnya kita bisa ditambah. Ini tadi Iwan ya. Ini kalau bisa huruf kecil saja ya, karena ini untuk user pengguna kan loginnya. Iwan saja. Harusnya tanggal lahir ya, tidak apa-apa, ini saya biar mudah membukanya saja dulu ya. Oke, simpan. Nah, ini ada 3 ya, 3 pengguna, ada Budi, ada Iwan, ada Yanti. Nah, ini nanti kita akan coba lihat perbedaannya ya. Nah, ada 4 pengguna ya. Pertama di sini sebagai administrator. Oke, ini sebagai administrator, ini ada 2 menu ya. Bisa jadi pengguna, bisa jadi admin. Ini kan karena yang saya tadi yang administrator. Bisa juga sebagai pengguna, bisa juga sebagai admin. Oke, ini bedanya ya. Jadi pengguna, ini ada admin, misalnya menu admin, dia bisa men-setting semua ya. Ini bahasanya, jenisnya, medianya apa saja disetting sampai bagaimana konsolidasi data, kemudian klasifikasi ya. Ini berarti dia memiliki akses yang lengkap. Nah, kemudian kita akan coba yang tadi yang 2 ya, ada siapa tadi, ada Budi, Iwan, dan Yanti ya. Coba kita Budi ADM, Iwan, dan Yanti. Oke, kita akan sebagai ADM ya, Budi, kemudian administrasi umum ya, kemudian ini pengguna Yanti. Jadi Budi, Iwan, Yanti ini kedudukannya yang berbeda ya. Oke, kita keluar, kemudian kita ingin masukkan sini ya, Budi tadi namanya ya, Budi. Kemudian Budi, passwordnya saya buat Budi tadi, Budi. Kemudian ini BW3HBE ya. Nah, kita masuk deh. Oke, password salah berarti ini ya, ini biasanya kalau yang ininya kesulitan, ini kan tadi sulit ya, kita di refresh ininya saja yang kodenya ya. Nah, itu kan jadi yang biar mudah ya. B ya di sini ya. BKPMZU. Oke, masuk ya. Kalau tidak tadi ada Budi ADM ya. Nah, masuk ya. Berarti ini yang Budi tadi ini bisa menu admin, bisa juga menu pengguna. Tetapi di penggunanya hanya untuk usul saja ya. Nah, usul dan laporan. Jadi kalau kita mau usul, mau mengirim berkas ya, ini jadi lebih sedikit dibanding dengan. Nah, ini di sini juga tidak ada untuk mengatur naskah umum ya, tidak ada ya. Untuk yang penggunanya surat masuk, surat pribadi, surat kerja. Nah, ini nanti bisa dilihat lah ya di menunya, kalau sudah terinstall silakan di kotak-katik ya. Kemudian ini penggunanya juga cuma sedikit. Jadi kalau kita seperti ini, kita sudah bisa kalaupun ada kesalahan kita balik lagi ke part 1, diinstal ulang lagi. Oh, ini ternyata
settingnya salah ya silahkan di kotak-atik ya. Jadi kita sekarang sudah berusaha untuk tidak lagi ketergantungan dengan programmer. Jadi kita sendiri yang akan mengotak-atik. Nah, inilah yang kita maksudkan dalam sumber daya IT itu ada 3, pengguna, administrasi, dan programmer. Kita sebagai administrator saja ya, melangkah satu dari pengguna ya. Ini pengguna tetapi juga bisa sebagai admin ya. Nah, yang satu lagi ya, kita akan masuk lagi, tadi namanya Yanti ya. Yanti. Oke, Yanti sebagai tadi administrasi umum ya. Ini Yanti juga. Kemudian ini R BJL besar ya. Nah, ini masuk. Nah, Yanti ini tadi sebagai administrator umum. Nah, di sini sudah tidak ada lagi sebagai administratornya, dia hanya sebagai pengguna tapi yang unit umum ya. Jadi hanya dia bisa masukkan berkas saja. Nanti kalau mau buat surat ya, ini suratnya tentang apa, tentang undangan atau tentang memorandum, tentang pengumuman ya. Kemudian bisa dibuat terus sampai ke bawah. Ini di part 2 ya, di setting itu. Nah, nanti silakan bisa dilihat. Kemudian itu ya, jadi dia hanya satu ini saja, jadi tidak bisa admin. Jadi yang admin itu hanya administrasi organisasi sama administrasi pusat ya. Jadi ini administrasi umum ya, ADM saja. ADM ini juga hanya untuk tidak bisa membuat ya, mengubah-ubah dari settingan. Yang terakhir tadi ada Budi, ada Iwan ya, Iwan terakhir. Ini Iwan sebagai pengguna ya. Kita akan coba passwordnya Iwan, kemudian LFZTR ya, R besar. Oke, salah berarti kode ininya ya. Iwan, kemudian Iwan juga. Ini kalau sulit kita rubah seperti tadi ya, GZENPP. Ini kalau salah mungkin namanya tadi yang. Nah, ini ya. Iwan pun sebagai pengguna dia hanya bisa registrasi naskah masuk, kemudian naskah masuk saja bahkan ini ya. Bahkan dia tidak bisa menulis surat bahkan ya. Jadi pengguna hanya bisa mengirimkan saja. Nah, ini naskah masuk nanti kolomnya seperti ini ya. Nah, sama seperti misalnya ini saya mau usulkan surat gitu ya. Kemudian ke bagian mana ya, nanti ini di part kedua oleh silakan. Nanti silahkan dilihat ya. Ini misalnya nomor naskahnya, agendanya apa, kemudian halnya apa, misalnya permohonan misalnya beasiswa misalnya. Nah, ini semuanya sudah dibuat ya, menu-menu antar masing-masing, dan nanti silakan dilihat penggunanya untuk apa ya, karena ada yang 4 tadi berbeda. Baik, untuk kembali lagi ke menu ini ya, admin ya, ini yang pusatnya yang admin, kemudian 1 2 3, kemudian ini NS ya, NS SE U S F masuk ya. Oke, ini ya. Jadi tadi kita sudah men-setting ya. Ini admin, ini yang pusat ya, setting pengguna. Yang ini pengguna. Kemudian kita sudah membuat 3 orang yang bisa untuk melakukan pengelolaan di bidang kearsipan ya, baik sebagai administrasi, sebagai pengguna saja, kemudian sebagai ini administrasi umum ya. Nanti ketiganya ini punya fungsi yang berbeda ya. Nah, jadi ada 4 level itu, 4 level. Nanti kalau kita mau membuat ini sebagai apa, dia bisa ini sebagai administrasi saja ya, sudah kita buatkan. Jadi nanti semuanya bisa berfungsi ya. Ini kalau kita menggunakan local area networking ya, kita antar beberapa komputer saja ya. Tapi kalau sudah dimasukkan di website, nanti andaikan di sini misalnya dia sebagai kepala misalnya Kandepak, misalnya kita di kantor keagamaan misalnya, nanti dia hanya
ya bisa ada surat masuk, kita disposisi ya, kemudian kirimkan ke bagian kabak gitu kan, kirimkan ke bagian sub, yang sub mengirim ke bagian tendik ya untuk mengetik suratnya, kemudian balik lagi di ACC lagi, kalau ada kesalahan kembali lagi, jadi saling kirim file ya, nanti saling kirim file. Nah nanti di part berikutnya, karena ini sudah penggunanya sudah ada semua, settingnya sudah siap, kita akan coba nanti bagaimana mengirimkan surat, membuat surat dan mengirimkannya kepada yang punya kompetensi untuk meng-ACC atau mendisposisi ya. Jadi nanti kita akan bagaimana aktivitas di dalam di kantor ataupun di satu organisasi. Jadi ini saja ya teman-teman sekalian, untuk part yang keempat ini kita men-setting penggunanya. Karena kalau sudah penggunanya sudah ada, baru kita tinggal menggunakan surat itu ditujukan kepada siapa gitu ya. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di part berikutnya di Pustaka Dr. Mulyadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.